Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari unsur-unsur grafik fungsi kuadrat, yaitu menentukan titik puncak. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, jika sebelumnya kita pelajari unsur-unsur grafik fungsi kuadrat, yaitu menghitung nilai diskriminan, maka kali ini kita lanjutkan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat yang keempat, yaitu menentukan titik puncak atau titik balik fungsi kuadrat. Unsur-unsur grafik fungsi kuadrat yang keempat yaitu titik puncak. Grafik fungsi kuadrat disebut dengan parabola. Titik tertinggi dan titik terendah dari suatu parabola disebut dengan titik puncak. Perhatikan gambar berikut ini. Jika parabola itu menghadap ke atas atau grafiknya terbuka ke atas dengan nilai A lebih dari 0, maka titik puncaknya adalah titik terendah atau titik minimum. Sebaliknya, jika parabola itu menghadap ke bawah atau grafiknya terbuka ke bawah dengan nilai A kurang dari 0, maka titik puncaknya adalah titik tertinggi atau titik maksimum. Perhatikan gambar di samping ini. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, titik puncak dari fungsi fx ini berada pada koordinat xp, yp. Nah, di mana xp merupakan sumbu simetri dari fungsi f yang dirumuskan dengan xp sama dengan negatif b per 2a. Nah, sedangkan YP merupakan nilai optimum dari fungsi F. Maka, akan kita tentukan nilai optimum dari fungsi F ini dengan cara mensubstitusikan nilai XP sama dengan negatif B per 2A ini ke dalam persamaan fungsi kuadrat YP sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, sehingga didapat YP sama dengan A dikali negatif B per 2A pangkat 2 ditambah B dikali negatif B per 2A ditambah C. Nah, selanjutnya sama dengan A dikali. Nah, hasil dari negatif B per 2A pangkat 2 adalah B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Kemudian hasil dari B dikali negatif B per 2A adalah negatif B pangkat 2 per 2A. Kemudian ditambah C. Selanjutnya sama dengan. Nah, hasil dari A dikali B pangkat 2 per 4A pangkat 2 adalah B pangkat 2 per 4A. Kemudian dikurang B pangkat 2 per 2A ditambah C. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut dari ketiga bilangan ini menjadi 4A. Sehingga didapat B pangkat 2 per 4A dikurang dengan 2B pangkat 2 per 4A ditambah 4AC per 4A. Selanjutnya sama dengan. Nah, hasil dari B pangkat 2 per 4A dikurang dengan 2B pangkat 2 per 4A adalah negatif B pangkat 2 per 4A. Sehingga didapat negatif B pangkat 2 per 4A ditambah 4AC per 4A
atau dapat dituliskan menjadi negatif B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Nah, karena D itu sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC, maka bentuk ini dapat kita nyatakan menjadi negatif D per 4A. Sehingga didapat nilai optimumnya adalah YP sama dengan negatif D per 4A. Jadi kita dapatkan bahwa titik puncak dari grafik ini adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa titik puncak dari grafik fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dapat dirumuskan dengan xp, yp, yaitu negatif b per 2a, negatif d per 4a. Nah, di mana nilai D itu sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Tentukan yang A, sumbu simetri, kemudian yang B, nilai optimum, dan C, titik optimum. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki nilai A sama dengan 1, kemudian nilai B sama dengan negatif 2, dan nilai C sama dengan negatif 3. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu sumbu simetri atau XP. Nah, untuk menghitung sumbu simetri ini digunakan rumus XP sama dengan negatif B per 2A. Selanjutnya kita substitusikan nilai B dan nilai A pada rumus ini. Maka XP sama dengan negatif B yaitu negatif dikali negatif 2 per 2A yaitu 2 dikali 1. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 2 adalah 2. Kemudian per hasil dari 2 dikali 1 adalah 2. Sehingga didapat 2 per 2. Nah, hasil dari 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi, sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat ini adalah XP sama dengan 1. Selanjutnya bagian yang B yaitu nilai optimum atau YP. Nah, di mana nilai optimum itu dapat dirumuskan dengan YP sama dengan negatif D per 4A. Nah, karena D itu sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC, maka YP sama dengan negatif B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini. Sehingga didapat sama dengan negatif B pangkat 2 yaitu negatif 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali A yaitu 1 dikali C yaitu negatif 3. Per 4A yaitu 4 dikali 1. Selanjutnya sama dengan negatif. Nah, hasil dari negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian negatif 4 dikali 1
dikali negatif 3, hasilnya adalah positif 12. Selanjutnya, per 4 dikali 1, hasilnya adalah 4. Sehingga didapat negatif 4 ditambah 12 per 4. Nah, hasil dari 4 ditambah 12 adalah 16. Maka didapat negatif 16 per 4. Nah, hasil dari negatif 16 dibagi 4 adalah negatif 4. Maka YP sama dengan negatif 4. Jadi diperoleh hasil dari nilai optimum fungsi fx ini adalah YP sama dengan negatif 4. Nah, terakhir bagian yang C yaitu titik optimum. Nah, karena tadi kita dapatkan bahwa XP-nya itu sama dengan 1 dan YP-nya sama dengan negatif 4, maka titik optimum yaitu XP, YP. Jadi didapat titik optimumnya atau titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Nah, jika fungsi kuadrat ini kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius, maka didapat grafik fungsi yang berbentuk parabola terbuka ke atas. Nah, berdasarkan gambar ini, titik balik dari grafik fungsi fx itu berada pada nilai x sama dengan 1, di mana didapat nilai y-nya itu adalah negatif 4. Sehingga didapat titik puncaknya itu berupa titik minimum, yaitu 1, negatif 4. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.